Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam para pemirsa channel Bui Lebah. Kembali lagi bersama saya Ratna Irawati dan Pak Muslim. Kami dari Bui Lebah buat lebih baik, di mana kami konsentrasi untuk pembelajaran kejiwaan semesta. Dan pada malam hari ini sebetulnya malam sesi curhat saya kepada Pak Muslim. Pak Mus, iya, saya mau curhat dikit nih Pak Mus. Iya, saya itu ceritanya diberitahu sama teman bahwa saya itu tadi dibicarakan tidak baik oleh seorang teman yang lain lagi, gitu loh Pak. Nah saya itu tahu kalau saya itu tidak seperti itu. Kok perasaan saya itu mendadak itu rasanya itu marah yang luar biasa. Dan saya tuh kayak kepengen bales gitu loh Pak. Gitu. Kira-kira gimana sih Pak ngatasi yang kayak gini nih kok. Saya tuh bingung gitu loh. Ya kan apa yang harus saya kerjakan? Apakah saya luapkan amarah saya? Ditapuk gitu. Saya tapuk gitu. Atau saya harus bagaimana? Atau tiga roti, tiga hadiah gitu. Iya. Pripun Pak Muslim. Assalamualaikum dan salam kerahmatan bagi seluruh alam. Lengkap kita semuanya. Apa yang disampaikan Bu Ana tadi itu sering dialami banyak orang, termasuk saya. Gitu ya Pak. Iya. Cuman nafsu itu belum tentu marah. Nafsu itu gasnya gitu loh. Oke. Iya. Iya. Tinggal marahnya itu karat ya. Karena nafsu itu bisa diukur dengan kayak gasnya gitu, bisa disetel kenceng atau tengah atau rendah gitu kan. Sedangkan marah, sabar dan lain-lain itu variabelnya. Kalau dipisah banyak. Kalau nafsu nafsu seks, itu yang sering. Nafsu makan, nafsu berolahraga, nafsu bekerja dan lain-lain. Kalau ibu-ibu nafsu shopping, Mbak. Nafsu shopping, Ini kalau dipisah per bidang begitu, ya hampir semua bidang itu ada nafsunya, ada keinginannya. Tetapi yang sering dibahas di dalam spiritual begitu ya, itu umumnya dikategorikan ada 4. Saya mencoba menjelaskan ini dari sisi pengalaman kesemestaan. Oke Pak. Ada nafsu berkaitan dengan spiritual itu terbagi 4 secara umum. Ini banyak Berarti ini ya Pak ya, materi kita malam ini nih judulnya jenis-jenis nafsu gitu ya? Jenis nafsu jenis nafsu ditinjau dari aspek umum spiritual, kejiwaan. Iya Pak. Karena ini umum ini, baik dipelajari dari sisi agama, dari sisi keyakinan, dari sisi kepercayaan, budaya dan lain-lain. Ini sering diajarkan, namun pemahamannya itu banyak orang itu kayak setengah-setengah atau hanya tahu atau mengenal, tidak masuk kepada level mengerti atau paham. Saya pun juga belum tentu ngerti dan paham kalau dihitung secara mutlak. Secara mutlak itu secara dari sudut pandang yang keseluruhan. Nah ini saya pernah didatangi oleh orang yang spiritualnya itu sudah beraneka macam aliran diikuti, baik dari sisi agama, dari sisi kepercayaan, dari sisi budaya dan lain-lain. Umurnya ini beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan beliau bahagia di alamnya, kita bahagia di alam kita sekarang, termasuk pemirsa semua bahagia semua lahir batinnya. Nah, beliau tanya begini ke saya, Pak Muslim, saya sudah bertahun-tahun belajar spiritual, tapi sampai sekarang ini saya belum paham. Apa itu nafsu amarah?
alwama, sufia, dan mutmainna. Oke, jadi jenis-jenis nafsu tadi ada 4 ya Pak? Ya, berkaitan dengan spiritual. Amarah, alwama, sufia, dan mutmainna. Oke. Nah, ya saya jujur aja. Saya enggak tahu Pak Prapto yang sudah almarhum itu umurnya sudah hampir 80 itu. Ya. Suka di spiritual, mau macam-macam diikuti. Ya. Saya enggak tahu. Tapi kalau jenengan betul-betul pingin tahu, mari kita tanya kepada Gusti, kepada Tuhan. Nah, ya sungguh-sungguh Pak Muil, Pak Muslim gitu kan. Karena ini sampai saya itu beberapa hari itu pingin ke jenengan gitu. Saya pikir Pak Muslim tahu ini. Nah, akhirnya baik kalau jenengan pingin tahu, coba kita tanya kepada Gusti dan alam semesta. Ini karena apa? Karena saya jujur tidak tahu. Ini yang sering kita tanyakan kepada Tuhan dan alam itu. Wujudnya sebetulnya di alam itu segala sumber ilmu, segala sumber informasi itu kayak di Google begitu aja, kayak di AI, kita buka macam-macam itu ada jawaban. Tinggal kita cari kata kuncinya apa, kita search gitu kita search, nanti itu akan searching gitu kan, muter-muter gitu kan. Di alam ini sebetulnya ada semacam itu. Nah, kemudian saya cobalah, kita minta kepada Gusti, kepada Tuhan dan alam semesta untuk memberikan jawaban atas 4 nafsu ini. Ini alamiah yang mencoba kita terjemahkan dalam ilmiah. Bukan saya yang menerjemahkan, tapi alam yang kemudian memberikan dukungan ke kita karena kita punya nawa itu untuk itu. Jadi orang harus punya nawa itu yang kuat agar di alam ini mau datang. Kalau setengah-setengah, gelombang di alam itu setengah-setengah. Seperempat-seperempat ya seperempat-seperempat. Dan gitu. Itu bisa jadi malah menyesatkan ya Pak? Bisa menyesatkan. Karena datanya nggak komplit ya Pak? Iya, harus sungguh-sungguh betul. Sehingga nanti itu nyantol. Keluarlah jawaban semacam ini dari hamba-hamba yang mulia di alam semesta. Itu Tuhan datangkan sesuai dengan kompetensinya. Jawabnya begini. Amarah itu kamu dipukul 10, dinegatifi 10, kamu membalas 10. Oh bukan. Lebih dari 10. Oh, berarti umpamanya 10 keburukan, saya balas dengan 11 keburukan. 11 keburukan, 20 keburukan. Iya, ini gitu kalau kan? Kata orang Surabaya, Pak. Saya kan orang Surabaya. Senggol bacok, Pak. Gitu. Senggol, jawabnya nggak disenggol. Bacok, iya. Itu marah. Amarah ya. Iya. Artinya apa? Pembalasan lebih banyak, lebih kejam daripada perbuatan. 10 dibalas 20, 19, paling tidak 11. Ini amarah, marah. Nah, kalau dari sisi spiritual ya, kembali lagi. Yang kedua, alwama ini dinegatifi 10, dipukul 10, membalasnya pukulan 10, negatif 10. Kelihatannya Pak Po, imbang. Iya, jadi ibaratnya like nyawa ya dibalas nyawa, gitu ya Pak ya. Dipukul 10 ya 10 dengan ukuran yang sama. Tetapi kita sebetulnya melakukan negatif yang sama 10. Iya, betul. Satuan. Naik lagi, kelihatan bagus. Sufia. Dipukul 10, dinegatifi, balasnya 9. 8, 1, tapi masih balas. Berarti apa? Kita masih melakukan kejelekan, kenegatifan. Kita ikut-ikutan melakukan keburukan. Walaupun lebih ringan. Lebih ringan, kalau ini lebih berat, ini sama, ini lebih ringan. Nah, nafsul mutmainnah yang keempat, kita dinegatifi 10, dipukul 10, balesnya ini ya kan
positif satu, kebaikan satu. Ini baru kita baik. Ya, paham. Tapi kenapa Tuhan Gusti ini menciptakan 4 jenis ini? Tentu ini tidak ngawur ini. Iya. Hanya pengeterapannya, ya kan, di mana? Kalau sebagai seorang hakim, ya kan, dia bisa memutuskan negatif 10 dibatas dengan negatif 15. Ya. Ini bisa benar. Ya. Karena apa? Ini terlalu merusak masyarakat, berkembang negatif bisa merusak dari awal lokal menjadi nasional, regional. Ya. Ini sebelum berkembang dibalas yang lebih tinggi supaya cerah. Demikian juga ini bisa dilakukan oleh aparat penegak keadilan, keamanan dari polisi, dari kejaksaan misalkan. Atau dari seorang guru kepada murid, ya kan? Ini bisa dilakukan negatif 10 dibalas negatif 10. Bisa jadi itu lebih baik daripada sudah negatif kemudian dikasih bonus. Ini belum tentu baik. Pada kasuistis yang lebih ringan kesalahannya, baik hakim, kejaksaan, kepolisian, guru, dan pengadil-pengadil lainnya, orang tua, gitu kan? Ini bisa melakukan pembalasannya itu negatifnya dikurangi. Karena apa? Masa pertumbuhan, kesalahannya ringan, perbuatannya baik, nggak berulang berkali-kali. Ini boleh. Nah, demikian juga pada orang yang melakukan kesalahan, tetapi malah dikasih bonus. Ini bisa jadi lebih baik karena apa? Tidak mematahkan semangat. Kemampuannya kemudian kian bergairah. Keempat-empatnya itu bagus. Hanya secara umum yang paling bagus itu ketika kasuistisnya umum, normal begitu, maka kenegatifan balaslah dengan kebaikan. Karena apa? Itu tidak menambah dosa kita, tidak menambah kenegatifan kita. Justru kita semakin baik. Jadi pahala. Tapi masalahnya itu sulit, Pak. Iya. Biasanya orang itu marah itu kan spontan ya, gitu loh. Spontan. Kadang-kadang tuh ada sesuatu yang nggak bisa kita tahan, maunya tuh meledak aja gitu, spontan gitu loh. Ini yang sering menjadi persoalan ketika hal-hal itu sepertinya butuh yang lebih sabar, lebih tenang, lebih telaten begitu. Sering mengatakan sulit, Pak, itu. Iya. Perlu dicatat teman-teman semua, ya termasuk saya mencoba menanamkan pada diri saya sendiri juga. Sulit itu ketika tidak tahu caranya. Sesuatu yang sulit, kalau kita mau belajar, akhirnya tahu caranya, maka yang sulit menjadi mudah. Tetapi sesuatu yang mudah, kita tidak tahu caranya, itu akan sulit. Jadi kesimpulannya, ketika ada kesulitan, jangan pernah menyerah untuk belajar, jangan penyerah untuk bisa. Ketika nanti itu menjadi kebiasaan, maka yang sulit itu akan yang menjadi mudah. Ini barangkali sedikit. Saya nanya satu lagi, Pak. Iya. Contoh yang real aja, Pak, gitu loh. Bagaimana sih cara kita menekan emosi kita sendiri yang tiba-tiba sudah mau meledak gitu loh, Pak? Apakah kita langsung harus berusaha menenangkan diri dengan mengatur nafas kita, ataukah kita harus mungkin ada cara-cara yang lebih spesifik, mungkin kita wudhu dan lain sebagainya, atau apalah, Pak, gitu. Minimal itu untuk meredam supaya nggak tiba-tiba tuh dor gitu loh, Pak, meledak gitu. Jadi wudhu, sharing, konsultasi, kemudian menenangkan diri, ya kan, dengan lari ke ibadahnya masing-masing begitu. Ini hanya salah satu cara untuk mendapatkan jiwa yang tenang. Jadi kuncinya ditenang dulu. Setelah tenang, ambil pertimbangan bahwa sesuatu yang kita lakukan
itu menghasilkan manfaat. Iya, betul. Jangan mencari sesuatu karena kepuasan, karena kesenangan. Jangan hanya loh Betul. ya, satuannya menghasilkan manfaat atau tidak. Iya. Ketika sesuatu ini menghasilkan manfaat, kalau dalam bahasa kejiwaan konstruktivitas, menghasilkan kerahmatan, menghasilkan nilai tambah, yang negatif tadi dibalas positif, itu bisa menghasilkan manfaat, ambil. Jangan mencari kepuasan, ketenangan, kesenangan, apalagi melihat orang menderita kita puas. Membawa manfaat enggak untukku, untuk orang lain, untuk ke komunitas yang lebih. Berarti kuncinya step pertama tuh kita langsung harus menenangkan diri dulu. Upayakan tenang. Iya. Dengan kita berusaha tenang itu, kita mulai bisa menimbang-nimbang kemanfaatan itu tadi ya Pak ya. Manakala kemanfaatan itu justru kita temukan kalau kita diam atau tidak membalas, berarti itu yang harus kita lakukan ya Pak ya. Kalau tidak membalas lebih menguntungkan ambil yang tidak membalas. Tapi ketika membalas itu lebih menguntungkan, ambil yang membalas. Oke, berarti kan kembali lagi tergantung kasuistisnya. Gitu Pak. Iya, apa itu hanya bisa diambil keputusan dengan benar dan tepat ketika jiwa kita tenang. Iya. Ukuran tenang gimana? Udah sekali degup kita itu istiqomah dan tumakninah. Stabil dan acek enggak? Iya. Tenang itu pasti jantungnya itu pasti dek. Itu stabil. Iya. Irama jantungnya Iya. Sehingga ketika kita sedang gemuruh, degup kita tidak beraturan, tenangkan dulu. Salah satunya tarik nafas, tahan di dada, ya kan? Lepas pelan-pelan atau lepas cepat. Itu nanti degupnya itu akan lebih tenang, akan lebih beraturan. Ketika degupnya ini beraturan, fisiknya ini lebih bagus, maka menghasilkan gelombang kejiwaan itu, yang kejiwaan itu tidak menipu. Ini fungsi ketenangan. Tuhan dan alam semesta menghadirkan apa yang diperlukan sehingga bisa ngambil keputusan dengan benar dan tepat untuk manfaat. Ketenangan itu basicnya. Iya, betul. Iya. Wah, luar biasa ini. Sekarang saya jadi mendadak tenang ini Pak. Amin. Berarti nanti setelah ini baru saya masuk ke fase di mana saya harus menimbang-nimbang. Apakah saya harus membalas, ataukah saya cukup diam saja, atau justru besok saya kirimi teman saya itu parcel gitu Pak ya. Baik teman-teman para pemirsa channel Boy Lebah, sedikit dari kami tapi penuh manfaat. Jadi teman-teman bisa mengenali bahwa manusia memiliki 4 macam sifat atau nafsu ya Pak ya. Nafsu. Secara spiritual ya. Jadi ada nafsu amarah, ada nafsu alawamah, ada nafsu sufiyah, dan ada nafsu mutmainnah. Jadi untuk teman-teman yang sedang hatinya ini panas dan lain sebagainya, mohon jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Tenangkan dulu, nanti setelah kita menjadi tenang, baru otak kita bisa bekerja untuk menimbang-nimbang apa yang harus kita lakukan atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan semua permasalahan yang sedang dihadapi teman-teman bisa mendapatkan solusi yang terbaiknya untuk teman-teman dari semesta. Bagi teman-teman yang menginginkan buku Boy Lebah, silahkan menghubungi admin dengan chat di kolom komentar YouTube. Terima kasih Pak Muslim atas bincang-bincang singkat malam ini. Mudah-mudahan banyak menjadikan manfaat untuk para pemirsa channel Boy Lebah. Dan kapan-kapan kita belajar ke pemirsa. Iya. Terima kasih. Saya Ratna Irawati dan Pak Muslim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.